Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Ramadhani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang basic configuration. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu yang pertama ada konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trick about CLI, kemudian ada IP service, router, OS, login management users, dan group. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Hostname biasa kita sebut sebagai identity. Jadi di sini dia adalah router identity yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Dan untuk setting hostname bisa dilakukan dengan GUI atau CLI. Keduanya dapat kita lakukan di Winbox. Pertama-tama kita ubah melalui tampilan GUI dulu. Nah, untuk mengubah hostname pada tampilan GUI, kalian bisa klik menu System, lalu pilih bagian menu Identity, dan di sini kita bisa mengubah hostname sesuai dengan keinginan kita. Misal di sini saya akan gunakan nama RP atau router port. Dan jika sudah mengklik atau mengetikkan, kita klik apply, kemudian OK. Maka secara langsung hostname-nya berubah menjadi RP. Selain itu, kita juga dapat melihat tampilan secara terminal atau CLI. Untuk tampilan CLI, maka kita bisa klik menu New Terminal. Nah, di sini jika terdapat opsi New Password, bisa di-skip saja dengan klik CTRL-C. Nah, sebelumnya kita dapat melakukan verifikasi dulu untuk mengetahui nama hostname kita dengan komen system identity. Kemudian print, maka di sini akan keluar output yaitu RP. Dan untuk cara mengubahnya, kita bisa gunakan perintah system. Kemudian identity set name sama dengan RP strip Wulan. Lalu kita bisa klik enter, maka nama hostname-nya berubah menjadi RB strip Wulan. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa IP address adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Jadi, IP address diibaratkan menjadi identitas numbering, dan untuk mengkonfigurasi IP address sendiri terdapat dua cara, yaitu secara CLI dan GUI. Kemudian kita juga akan belajar seputar IP address seperti mendisable, enable, menambahkan, edit, dan lain-lain. Dan langsung saja kita buka di Winbox. Untuk yang pertama, kita akan mengkonfigurasi secara GUI, yaitu dengan memilih menu IP, lalu addresses. Di sini Mikrotik saya sudah memiliki IP address bawaan yang berasal dari ISP di Pinet Lab. Untuk menambahkan IP, di sini saya akan klik tanda plus, lalu isikan IP-nya. Misal 192.168.88.1/24. Untuk interface, kita perlu diketahui bahwa setting Mikrotik kita memiliki 4 Ethernet. Karena Ethernet 1 sudah digunakan untuk IP bawaan, jadi kita bisa gunakan Ethernet yang lain. Misal di sini saya akan menggunakan Ethernet 2. Jika sudah, kita bisa klik apply, kemudian OK. Dan perhatikan di sini kita sudah memiliki dua IP address. Dan yang kedua kita akan gunakan cara CLI, yaitu dengan membuka menu New Terminal di Winbox. Langsung saja saya akan tambahkan IP Ethernet 3. Tetapi sebelumnya kita perlu masuk dulu ke menu IP address. Lalu masukkan perintah add address sama dengan 192.168.77.1/24. Interface sama dengan adder 3. Kemudian enter. Nah, di sini kita cek dengan print. Perhatikan, ini kita sudah memiliki 3 IP address. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus IP address. Sebagai contoh, di sini saya akan hapus IP address di Ethernet 3, yaitu 192.168.77.1. Caranya kita bisa gunakan opsi remove dengan ketikan remove number. Number itu dimaksudkan jika kalian perhatikan di sebelah kiri ini terdapat nomor 0, 1, dan 2. Nah, urutan itu yang dimaksud dengan number. Karena yang akan kita hapus berada di urutan nomor 2, maka
maka saya akan tambahkan sama dengan 2. Setelah itu kita cek dengan print. Nah, Ethernet 3 yang memiliki IP address 192.168.77.1 sudah hilang ya. Kemudian cara mendisable dan enable IP address. Maksud dari disable adalah sebuah IP address berada di suatu Ethernet, namun statusnya tidak aktif. Jika dengan cara GUI, kalian bisa ke menu IP, lalu addresses. Nah, di sini status dari IP address-nya itu aktif. Cara supaya tidak aktif itu dengan menekan tanda silang di atas ini, dan jika ingin mengaktifkannya kembali, kita bisa klik tanda centang. Sedangkan untuk CLI, kita bisa menggunakan cara klik New Terminal dan masuk ke menu IP address. Kita ketikkan disable number sama dengan 1. Karena yang mau kita disable ada pada urutan nomor 1. Lalu kita bisa cek dengan print, maka di sini pada header 2 terdapat IP, namun statusnya tidak aktif. Caranya kalian bisa tahu aktif atau tidaknya, di sini terdapat tanda silang. Untuk mengaktifkannya lagi, kita bisa menggunakan perintah enable number sama dengan 1. Kita bisa enter, dan kita bisa mengecek lagi. Dan di sini status IP header 2 sudah aktif kembali. Kemudian cara mengedit atau memodifikasi IP address, misal di sini saya salah menuliskan IP dan ingin mengeditnya, maka kalian bisa menggunakan opsi edit atau set. Nah, saya akan gunakan opsi set. Lalu ketikkan spesifikasi numbernya, yaitu number sama dengan 1. Lalu address sama dengan 192.168.99.1/24. Kemudian enter, dan kita bisa cek lagi. Nah, di sini IP-nya sudah berubah dari 88 menjadi 99.1. Kita akan memasuki pembahasan yang keempat, yaitu IP service. Jadi, IP service merupakan cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ada banyak cara agar kita bisa mengakses mikrotik. Nah, itu semua memiliki port ya. Selain itu, ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Jadi, dengan IP service mikrotik, kita akan jauh lebih aman dan bisa melihat port terbuka pada menu IP service. Di sini kita buka Winbox-nya, lalu pilih menu IP, dan klik pada bagian services. Nah, inilah port dan services yang tersedia. Selanjutnya, kita akan melakukan lab, yaitu yang pertama adalah mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kemudian kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Lalu kita akan login kembali ke router menggunakan default port dan login menggunakan port yang sudah diubah. Langsung saja kita implementasikan. Yang pertama, kita disable semua service-nya kecuali SSH dan Winbox. Caranya kita bisa klik tanda silang, maka secara otomatis akan terdisable, dan jika mikrotik kita akan diakses oleh telnet, maka sudah tidak bisa. Kalian juga bisa mengeceknya, namun saya langsung ke pembahasan kedua, yaitu merubah port. Caranya kalian bisa klik pada bagian port yang ingin diubah dengan klik 2 kali. Di sini by default SSH portnya itu 22, yang kemudian akan saya ubah menjadi 9022. Lalu pada bagian available form, kalian bisa mengisi IP. Jadi nantinya yang dapat mengakses SSH ke mikrotik itu hanya IP tersebut. Namun saya tidak akan mengisinya. Lalu kita langsung klik apply, kemudian OK. Dan pada Winbox, kita akan ubah menjadi 3000. Dari yang tadinya 8291, lalu kita bisa apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba untuk login. Di sini saya akan close dulu dari Winbox. Kemudian saya akan masuk lagi dan akan menggunakan port default dulu. Jadi cara menambahkan port di Winbox pada bagian connect to ini, kalian bisa tambahkan *2, lalu masukkan portnya berapa. Saya akan masukkan 8291 atau port yang dulu. Itu kita bisa klik connect, maka di sini tidak bisa ya, karena portnya sudah kita ganti. Kita bisa klik cancel, lalu kita akan coba lagi login dengan menggunakan port yang baru, yaitu 3000.
Lalu kita bisa klik connect, maka di sini berhasil ya dengan menggunakan port yang baru. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang terakhir yaitu Router OS Login Management. Kita akan belajar tentang user siapa saja yang bisa mengakses mikrotik kita. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini kita mengakses router mikrotik masih menggunakan user default atau admin, dan user admin adalah user root utama dalam mikrotik. Maka, jika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik menggunakan user admin, itu akan dianggap tidak secure atau kurang aman, karena ada kemungkinan mendapat serangan brute force ke mikrotik kita. Brute force sendiri adalah percobaan login yang dilakukan terus-menerus dengan menggunakan kemungkinan yang ada. Untuk itu, kita menghindari hal tersebut. Dengan mengatur user dalam login di mikrotik kita, manajemen user dapat dilakukan dengan grup dan user. Yang mana user adalah penggunaan by default-nya mikrotik, menggunakan user admin tanpa menggunakan password untuk login. Selain itu, kita juga bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut, dan juga dapat melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Sedangkan group merupakan privilege atau akses yang dapat dilakukan user meliputi read, write, dan full. Full berarti kita mendapat seluruh hak akses. Read kita masih memiliki beberapa hak akses, hanya beberapa yang tidak bisa. Dan untuk write, dia masih memiliki beberapa hak akses yang tidak bisa, diantaranya adalah do police, yaitu membuat user baru, dan FTP, yaitu menaruh dan mengambil file mikrotik. Namun, kita juga dapat membuat custom group sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Langsung saja kita praktikkan. Pertama, kita akan fokus dulu ke user. Pada Winbox, kita buka pada menu Sistem, lalu pilih pada menu Users. Nah, di sini terdapat menu User, Group, untuk melihat hak akses. Kemudian kita juga bisa melihat user mana yang aktif pada bagian Active User. Nah, bisa kalian perhatikan di bagian user dulu. Di sini hanya terdapat user default saja, yaitu admin dengan grup full. Langsung saja kita coba untuk menambahkan user baru dengan klik tanda plus. Dan untuk nama user, kita bebas beri nama apa saja, dan saya akan beri nama Wulan. Kemudian untuk grup, saya pilih yang full. Lalu jika kalian ingin user ini bisa diakses oleh IP tertentu, maka kalian bisa mengisi di bagian upload address. Namun saya akan mengkosongkan saja 0000/0, dan pada bagian password saya isi 123. Jika sudah, kita bisa klik apply, kemudian OK. Maka di sini saya sudah memiliki user dengan kriteria group full dan bisa diakses siapa saja. Sebelumnya melakukan pengujian, di sini saya akan mendisable user admin dulu dengan klik tanda silang. Jika sudah, kita bisa lakukan pengujian menggunakan user Wulan. Kalian bisa klik more, kemudian new Winbox. Jangan lupa untuk memberi port di sebelah IP address, yaitu 3000. Untuk username-nya kita menggunakan Wulan dan passwordnya 123. Lalu kita bisa klik connect, maka di sini kita sudah dapat mengakses mikrotik dengan user Wulan. Yang kedua adalah pembahasan grup. Di sini saya akan buat user baru yang nantinya akan kita coba berikan akses tertentu. Nah, di sini saya buat dengan persis seperti sebelumnya. Untuk namanya saya berikan Wulan 2 dengan kriteria read, load address juga sama 000/0 agar bisa diakses oleh siapa saja. Dan untuk passwordnya saya gunakan 1234. Lalu kita klik apply dan OK. Kita juga bisa melakukan uji coba dengan membuka new Winbox. Dan untuk IP dan portnya masih sama, kita hanya akan menambahkan atau ubah username dan password. Kita klik connect. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user Wulan 2. Karena hak akses user Wulan 2 ini aksesnya adalah read, maka dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Misal saya masuk ke menu IP, kemudian addresses. Perhatikan di sini dia tidak bisa mengkonfigurasi IP address. Selanjutnya kita akan uji coba dengan kriteria user write. Nah, saya di sini sudah buat usernya dengan kriteria write ya.
dengan nama Wulan3 dan menggunakan password 12345 dan kita bisa klik apply kemudian OK. Seperti yang sebelumnya kita buka new inbox, lalu kita bisa login, kemudian klik connect dan di sini kita berhasil login menggunakan username Wulan3. Karena menggunakan area write, maka di sini kita tidak dapat melakukan poll site. Misal di sini saya akan coba buka menu sistem, lalu pilih pada bagian menu users, maka di sini dia tidak bisa menambahkan user lagi. Tapi jika kita buka pada menu IP, kemudian addresses, perhatikan di sini dia diizinkan untuk mengkonfigurasi IP. Ya mungkin segitu saja pembahasan video kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.